Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Jaka di pelajaran komputer. Untuk kali ini kita sudah memasuki sesi ketiga. Ya, kalian juga perlu melihat sesi-sesi sebelumnya seperti link di atas ini nih ya, di atas kiri atas Pak Jaka. Oke, sebelum kita memulai pelajaran komputer kali ini, marilah kita mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, langsung saja kita ke Microsoft Office Excel. Baik, di pertemuan sebelumnya, di sesi pembelajaran kedua, kita belajar tentang interface Office Excel. Nah, di situ juga Pak Jaka menyinggung tentang cara memformat font, ya. Tapi nggak apa-apa, Pak Jaka ulangi lagi ya. Misalkan di sini Pak Jaka tulis jadwal pelajaran. Nah, ini jadwal pelajaran ada di sel D6 ya. Oke, untuk memformat font, nah di sini nih letaknya ada di sini, ada di grup font ya. Jadi untuk merubah jenis huruf, kita klik yang ini, kita tinggal pilih jenis hurufnya. Nah, di sebelahnya ada ukuran huruf. Nah, ini juga untuk merubah ukuran huruf. Nah, terlihat di sini ya. Kalau kita klik ini untuk mengecilkan 16, 14, 12, 11. Ini kita besarkan 12, 14, 16, 18. Itu ya. Jadi ini untuk merubah jenis huruf. Ini untuk merubah ukuran huruf. Nah, di bawahnya ini untuk menebalkan huruf. Terlihat lebih tebal. Ini untuk memiringkan huruf. Ini untuk memberi garis bawah. Nah, di underline ada pilihan lainnya yaitu double underline atau garis bawah double. Nih, jadi garis bawahnya double. Nah, di sebelahnya ada untuk memberi border ya. Misalkan bordernya yang ini. Nah, ini terlihat ya, selnya jadi ada bordernya. Kalau ini kan tidak ada bordernya, yang ini ada bordernya. Nah, border ini banyak macamnya ya. Misalkan untuk memberi border di bawah sel. Yang ini jadi di sel bagian bawah memiliki border. Terus ini untuk bagian atas. Ini untuk kiri, kanan, ini untuk menghilangkan border. Jadi hilang, ini juga coba Pak Jaka hilangkan ya. No border. Nah, jadi hilang lagi. Nah, kalau all border, jangan lupa kalau kita ingin memberi border di banyak sel, kita harus memblok dulu selnya. Seperti ini. Kemudian kita all border. Nah, jadi selnya ada bordernya. Untuk menghilangkannya juga sama, kita blok semuanya, kemudian no border. Nah, seperti itu. Oke, untuk border cukup. Kemudian ini untuk memberi, kemarin juga sudah ya. Ini untuk memberi warna sel. Nah, seperti ini. Tuh.
untuk memberi warna pada huruf atau tulisan. Nah, itu untuk memformat font. Kalau di buku bentuknya mungkin seperti ini nih. Kita klik yang ini. Nah, hampir mirip ya kalau yang di buku ya. Jadi ada fontnya, terus ini jenis huruf, terus ini ada jenis huruf yang regular, italic atau miring, ada yang tebal dan miring. Ini juga ada ukuran hurufnya. Ya, di buku kalian tampilannya seperti ini. Ada efek juga. Ini efek maksudnya misalkan strike through. Nah, ini dicoret. Terlihat di sini jadi dicoret. Kalau superscript, ini jadi di atas. Pajaka contohkan gini nih. H2O. Ini yang duanya pajaka blok, kemudian pajaka superscript. Nah, jadi duanya ke atas begitu. Atau misalkan duanya pajaka blok lagi, kemudian subscript. Nah, jadi ke bawah nih, duanya di bawah. Jadi itu yang dimaksud dengan superscript dan subscript. Tapi di buku tidak ada ya, yang superscript dan subscript nggak ada. Nah, terus preview sama juga dengan sampel. Script tidak usah, warna di sini sama ada. Oke, jadi seperti itu untuk cara memformat font. Nah, kemudian kita pindah ke cara merubah sel atribut. Ini pajak hapus dulu, di delete, kemudian ini pajak hilangin filenya. Nah, cara merubah sel atribut terdapat di sini nih, di bagian number, di grup number. Ya, misalkan pajaka menulis angka 1000. Nah, di bagian sini, di bagian number, kalau di buku kalian tampilannya seperti ini nih, mirip seperti ini nih. Ada general, ada persennya di sini nih. Nah, misalkan 1000 itu kalau penulisan ribuan, jadi kan setelah angka 1 ada titik, berarti kita pilih yang number, kemudian kita pilih yang nih, kita centang use 1000 atau use 1000 separator. Jadi kita klik, nah jadi nanti ada titiknya seperti itu. Jadi kita pilih, terus kita pilih yang use 1000 separator. Jadi dikasih separasi per 1000. Misalkan kalau pajaka tulis 1 juta, nolnya ada 6 ya, 1 juta itu 2, 3. Terus kita kasih yang seperti tadi, number, terus use 1000 separator, maka titiknya akan ada 2. Nah, kalau muncul tanda pagar seperti ini, tidak usah khawatir, ini artinya kolomnya kurang lebar. Jadi kita lebarkan saja kolomnya, kita tarik. Nah, kan muncul. Lihat angka sejutanya, jadi titiknya ada 2 per 1000. Seperti itu. Kemudian, sel atribut juga ada persen. Persen itu misalkan pajak ketulis ya. Kalau 100% nanti kalian belum belajar ya. Misalkan pajak ketulis angka 1. Ini pajak rubah jadi persen.
kemudian di OK. Nah, jadi 100%. Kenapa angka 1 menjadi 100%? Nanti kalian belajarnya belum di kelas 3 ya. Misalkan pajakan 0,5 itu pasti jadinya, kalau pajakan rumah jadi persen, nanti jadinya 50%. Nah, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Di kelas 3 nanti belum belajar tentang persentase. Nanti aja. Kemudian selain persen juga ada currency nih, currency ya di sini ya. Kalau di buku kalian itu namanya money, di bagian money tuh. Misalkan pajaka currency yang ini aja ya, yang udah ada. Pajaka ini 1000 terus diganti, diklik currency. Nah, ini muncul nih Rp1000. Jadi yang dimaksud dengan currency itu adalah penambahan simbol berupa Rp kalau di Indonesia ya. Apakah cuma ada Rp atau rupiah? Banyak di sini, ada Armenian, ada dolar Singapura, ada dolar Amerika nih seperti ini, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi dimaksud dengan currency atau money di buku kalian itu maksudnya untuk menambahkan simbol. Misalkan sini currency, ini Rp, pajak klik OK. Nah, ini tidak muat lagi. Kalau muncul pagar gini berarti seperti itu. Jadi ada tulisan Rp-nya. Kalau accounting hampir sama dengan currency, cuma dia jadi lebih rapih untuk penulisan Rp-nya nih. Nah, Rp-nya tetap ada di sebelah kiri. Beda dengan currency. Currency itu Rp-nya akan mengikuti kemanapun kemanapun angkanya bergeser. Kalau accounting, dia Rp-nya atau simbol Rp-nya akan tetap berada di kiri sel seperti ini. Jadi lebih rapih yang accounting. Kemudian di buku kalian juga ada fix, itu nggak usah ya itu. Nah, kalau yang dimaksud dengan use commas maksudnya adalah ini nih, decimal place. Jadi misalkan Rp1000 desimalnya pajak tambah jadi 2, nanti 1000-nya ada koma 00. Nah, seperti itu. Kemudian di buku kalian juga ada waktu, yang ini nih, time ya. Terus juga ada tanggal, yang ini date. Untuk tanggal, pajak contohkan menulisnya seperti ini. Misalkan sekarang tanggal 6 bulan 8 tahun 2020. Jadi pajakan menulisnya cuman 6 _8 _ 20. Seperti ini. Jadi langsung otomatis dibaca oleh Excel sebagai format tanggal. Nah, nanti di format tanggal ini bisa kita rubah nih. Mau yang seperti ini atau yang seperti ini. Ini sama ya. Pajak pilih yang ini nih. Oke, tuh jadi 6 Agustus 2020. Misalkan ini juga pajak menulisnya pajak rubah dulu formatnya jadi tanggal yang seperti tadi. Nah, ketika pajak menulis misalkan tanggal besok tanggal 7, berarti pajak menulisnya 7_8_20. Nanti ketika kita enter otomatis akan berubah mengikuti format yang sudah kita
buat, format tanggal yang sudah kita buat. Nah, padahal Pak Jaka menulisnya cuman 7 garis miring 8 garis miring 20. Kita enter, otomatis seperti itu. Jadi seperti itu ya cara merubah sel atribut. Ada untuk menambahkan per 1000, kemudian untuk menambahkan simbol yaitu money di buku kalian atau di Excel itu namanya currency atau accounting. Kemudian ada persen, nah ini percentage. Kemudian use commas itu maksudnya sama seperti currency ya, jadi diberi titik per 1000. Kemudian ada juga desimal, yang koma, tanda koma nih yang ini. Kemudian ada waktu. Waktu itu belum Pak Jaka kasih contoh ya. Misalkan waktu itu seperti ini. Jam 2:30. Ini kita rubah formatnya menjadi time misalkan. Nah, jadi seperti ini nih. Atau mau ditambahkan time-nya jam 2:30. Jadi maksudnya ini 02 itu jam, 30 itu menit, 00 itu detik. Nah, kalau yang di buku kan ada PM, ada AM ya. Nah, kalau mau seperti itu, kita pilihnya jangan Indonesian, tapi yang pilih yang English atau United States. Ini yang ini nanti ada pilihannya nih, ada PM. Misalnya kita klik OK. Nah, jadi seperti ini, jam 2:30 AM. Jadi ini jam 2:30 pagi atau setengah 3 pagi. Nah, untuk menulis PM gimana? PM itu begini formatnya. PM itu misalkan jam 1. Berarti kalian menulisnya, karena PM itu kan lewat jam 12 siang ya. Berarti misalkan jam 1. Kalian nulisnya jadi 13:2:00 misalkan. Nah, jadi otomatis dirubah jadi jam 1 PM atau jam 1 siang. Oke, cara format font sudah, terus cara merubah sel atribut juga sudah. Jadi seperti itu ya cara memformat font, kemudian cara merubah sel atribut. Pak Jaka memberikan materi mungkin sesuai yang ada di buku kalian aja ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Oke, Pak Jaka rasa cukup. Seperti yang kemarin, kalau sudah selesai ini tidak usah disimpan, langsung kita klik file, kemudian close. Apakah ini mau disimpan? Nanti ditanya. Nggak usah disimpan, don't save. Nah, nanti kosong lagi, terus kita langsung tutup yang ini. Oke, selesai. Nah, demikianlah pelajaran komputer hari ini, yaitu tentang format font dan merubah atribut sel. Seperti yang ada di dalam buku kalian halaman 4 dan 5. Ya, baik, kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.